Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, zakat adalah salah satu amalan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan berzakat, kita bisa membantu orang lain yang kondisinya sedang kesulitan. Membayar zakat bisa dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri kepada mereka yang berhak. Mendahulukan membayar zakat tersebut biasa dilakukan sahabat Nabi, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, mereka para sahabat dahulu menyerahkan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Berikut 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Golongan yang berhak menerima zakat pertama adalah seorang fakir. Orang fakir atau orang melarat yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin. Golongan kedua yang berhak menerima zakat ialah orang miskin. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Yang ketiga, amil. Golongan yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah amil zakat. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat sampai menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mualaf. Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah seorang mualaf. Orang yang baru masuk Islam atau mualaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat meski orang yang mampu sekalipun. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima, budak. Golongan yang berhak menerima zakat yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Para budak ini bisa dimerdekakan atau ditebus dengan menggunakan zakat. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir juga termasuk dalam golongan ini. Yang keenam, gharim. Golongan yang berhak menerima zakat yang keenam yaitu gharim. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang, namun orang tersebut berhutang karena untuk kepentingan pribadi dan bukan maksiat. Orang seperti ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Yang ketujuh, fisabilillah. Golongan ketujuh yang berhak menerima zakat adalah seorang fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, golongan yang berhak menerima zakat yang terakhir yaitu seorang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membantunya dalam perjalanan. Maka ia berhak diberikan harta zakat secukupnya yang bisa digunakan untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki sedikit harta. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Barakallahu fikum.
fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.